Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rasulullah dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema motivasi kerja. Motivasi kerja ini penting teman-teman. Kenapa? Karena menurut Kolpuit bahwa muara daripada manajemen sumber daya manusia adalah kinerja atau peningkatan kinerja, dan motivasi kerja adalah salah satu prediktor yang mempengaruhi kinerja atau peningkatan kinerja. Kalau kita lihat beberapa penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh langsung atau berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap peningkatan kinerja. Oleh karena itu, tema motivasi kerja ini penting teman-teman dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia. Teman-teman, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas 4 hal. Yang pertama adalah pengertian motivasi kerja. Yang kedua adalah teori-teori yang mendukung motivasi kerja. Yang ketiga adalah metode motivasi kerja. Yang keempat adalah pendekatan motivasi kerja. Pertama kita akan bahas pengertian motivasi kerja. Teman-teman, motivasi kerja secara bahasa motif itu berasal dari kata bahasa Latin movere, yang artinya adalah menggerakkan. Kalau dalam bahasa Inggris to move, menggerakkan. Kalau dalam bahasa Arab dafi', pendorong. Dari si bahasa sebenarnya kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa yang dimaksud motivasi adalah dorongan atau gerakan dalam diri seorang sehingga seorang mau melakukan sesuatu. Misalnya ketika seorang makan, maka kita bisa menebak bahwa motivasinya, dorongannya yang menggerakkan dia makan adalah karena dia merasa lapar. Atau misalnya kita melihat seorang minum, maka kita bisa menduga bahwa sesuatu yang menggerakkan atau mendorong dia minum adalah karena dia merasa haus. Teman-teman, secara istilah kita bisa melihat beberapa definisi dari para ahli, yaitu salah satunya dari Kiniki dan Breitner yang mengatakan bahwa motivasi kerja adalah proses psikologis dalam diri seseorang yang menggerakkan seseorang, yang membangkitkan diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Benar apa yang dikatakan oleh Kiniki dan Breitner bahwa motivasi kerja ini proses psikologis, artinya dalam diri seseorang, artinya dalam diri di internal. Tetapi pemicunya itu bisa dalam diri sendiri internal, bisa dari luar eksternal. Maka ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa motivasi kerja itu dapat muncul secara internal maupun eksternal. Begitu teman-teman. Secara istilah. Dan yang kedua kita akan bahas teori-teori yang mendukung motivasi kerja. Yang pertama adalah teori dari Abraham Maslow yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan. Jadi menurut Maslow bahwa kebutuhan seseorang itu bertingkat-tingkat secara hierarkis. Dan sebagaimana gambar berikut ini, secara hierarkis ada 5 tingkat. Yang pertama adalah tingkatan kebutuhan psikologis atau kebutuhan fisik, kebutuhan fisik, fisiologis, kebutuhan dasar, kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman daripada ancaman, daripada sesuatu yang menakutkan. Itu 2 hal ini kebutuhan dasar. Makanya kalau kita lihat Quran surat Al-Quraisy ayat 4,
Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, orang Mekah, bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada mereka berupa apa? Berupa kekenyangan, ya, berupa kenyang maksudnya, daripada sebelumnya mereka lapar, dan berupa apa? Berupa rasa aman. Alladzi at'amahum min ju', ialah Allah dan yang memberikan mereka makan sehingga kenyang, ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka rasa aman daripada ketakutan. Kita lihat orang-orang Mekah ini orang beruntung teman-teman, karena mereka diberikan Allah keluasan rezeki sehingga mereka bisa makan dengan kenyang, dan diberikan rasa aman sehingga mereka aman dari rasa takut. Artinya apa teman-teman? Mereka itu orang hidup di apa ya, di daerah yang gersang, tetapi Allah jamin rezekinya. Ya, mereka berdagang ke Syam, mereka berdagang ke Yaman dan berhasil. Dan mereka dapat rezeki dari perdagangan itu. Kenapa? Karena mereka dianggap orang-orang yang mengamankan atau yang menjaga Ka'bah. Ini mereka dihormati. Kemudian mereka juga tidak diperangi. Ya, karena orang-orang dari manapun ketika mereka berhaji ke Mekah, ya, mereka dilayani oleh orang-orang Quraisy Mekah ini. Jadi mereka disegani, sehingga mereka jarang berperang. Lagipun demikian mereka ada bulan-bulan haram, mereka tidak berperang di bulan itu. Kemudian di sana juga ada Ka'bah. Barang siapa beli di Ka'bah maka mereka aman dari peperangan. Itu Allah tunjukkan kepada mereka. Ya, itu kebutuhan dasar, yaitu apa? Kebutuhan akan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan akan rasa aman. Dan yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Jadi di tingkat ketiga adalah kebutuhan sosial, kebutuhan rasa sayang, kebutuhan dukungan, ya, kebutuhan tempat curhat, kebutuhan teman baik. Ini adalah kebutuhan sosial. Yang keempat adalah kebutuhan akan pengakuan. Jadi seorang itu butuh status, ya, pengakuan dari orang-orang sekitarnya atas kinerjanya, atas prestasinya. Nah, ini pengakuan, status. Yang terakhir adalah aktualisasi diri, yang kelima, yaitu pengembangan diri, ya, atau melakukan sesuatu berdasarkan ideologinya. Ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini menurut teori Abraham Maslow yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan. Yang kedua adalah teori XY dari McGregor. Menurut McGregor bahwa manajer mempersepsikan SDM atau karyawan itu dengan dua kelompok. Yang pertama dikelompokkan dengan X atau teori X, yang kedua dikelompokkan dengan Y atau teori Y. Menurut teori X bahwa orang itu cenderung malas, cenderung tidak mau bekerja, sehingga untuk bekerja mereka harus diawasi, mereka harus ditekan, mereka harus dipaksa. Ya, ini menurut teori X. Sementara teori Y menyatakan sebaliknya, bahwa orang itu sebenarnya suka bekerja, sebagaimana anak-anak suka bermain. Oleh karena itu mereka tidak perlu ditekan, mereka tidak perlu diawasi secara ketat. Kenapa? Karena secara fitrah mereka suka bekerja, tinggal diarahkan, ya, tinggal didukung, itu saja. Ini teori Y, teman-teman. Dan kalau kita lihat di Quran surat Asy-Syams ayat 8-10, Allah juga menyatakan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa Allah mengilhamkan dalam diri seorang satu takwanya dan kedua fujurnya. Satu positifnya atau kebaikannya, yang kedua adalah negatifnya atau sisi buruknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntung orang yang meningkatkan kebaikannya atau ketakwaannya, atau merawat ketakwaannya, dan sangat merugi orang yang meningkatkan keburukannya, kejelekannya. Ini sebagaimana teori X ini tadi, ya, ada orang yang dominan buruknya, ada orang yang dominan baiknya. Teori Y ini baiknya, teori X ini jeleknya. Begitu teman-teman. Ini menurut teori dua faktor daripada McGregor. Dan yang ketiga adalah teori hygiene. Ya,
menurut Frederick Heisberg. Menurut dia bahwa untuk meningkatkan motivasi ini perlu diperhatikan dua faktor. Yang pertama namanya faktor motivator dan yang kedua namanya faktor hygiene atau perawatan. Faktor motivator ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan motivasi dan dapat pula menurunkan motivasi secara langsung. Kenapa? Karena motivator ini kaitannya dengan pekerjaannya atau dengan seseorangnya dan pekerjaannya. Misalnya kompetensi kerjanya, ya, kemudian prestasi kerjanya. Orang yang mempunyai kompetensi kerja yang bagus, dia akan termotivasi untuk bekerja. Orang yang berprestasi pada kerjanya, dia akan termotivasi untuk bekerja. Tetapi sebaliknya, orang yang kompetensinya kurang, dia akan malas-malasan bekerja. Begitu pula orang yang kompetensinya rendah, ya, itu secara otomatis dia akan tidak termotivasi, apalagi prestasinya buruk. Ini menurunkan motivasi. Sementara hygiene itu adalah merawat. Jadi untuk merawat motivasi kerja perlu hal-hal yang dilakukan oleh manajemen. Misalnya apa? Memberikan imbalan yang bagus, ya, memberikan menyiapkan lingkungan kerja yang mendukung, iklim kerja yang bagus, ya, kemudian supervisi yang bagus. Ini akan merawat motivasi kerja. Jadi motivator ini dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi kerja. Apabila motivatornya meningkat, maka otomatis motivasinya meningkat. Apabila menurun, maka otomatis menurun. Tapi kalau hygiene tidak. Hygiene ini apabila dia meningkat, maka tidak ada jaminan akan meningkatkan motivasi kerja. Misalnya digaji tinggi, itu belum tentu meningkatkan motivasi kerja. Tapi kalau turun, otomatis akan menurunkan motivasi kerja. Misalnya ada orang yang sudah kerjanya bagus, kemudian gajinya, kemudian imbalannya diturunkan, maka secara otomatisnya akan menurunkan motivasi kerja. Ini menurut teori hygiene. Itu teman-teman 3 teori yang mendukung motivasi kerja. Kemudian yang ketiga kita akan bahas metode motivasi kerja. Menurut Sauri bahwa untuk memotivasi kerja karyawan itu ada 2 hal. Yang pertama dengan direct motivasi, yang kedua dengan indirect motivasi. Direct motivasi itu apa teman-teman? Yaitu motivasi secara langsung dengan memberikan pujian, dengan memberikan kompensasi yang bagus, itu dapat meningkatkan motivasi kerja. Kemudian yang kedua indirect motivasi atau motivasi tidak langsung dengan cara apa teman-teman? Dengan cara memberikan fasilitas yang mendukung untuk pekerjaannya, sarana-sarana. Ini secara tidak langsung meningkatkan motivasi. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas adalah teman-teman adalah pendekatan motivasi kerja. Menurut Sauri bahwa pendekatan motivasi kerja itu ada pendekatan ilmiah. Itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan kebutuhan fisiologisnya, ya, memberikan gaji yang cukup, yang menarik, itu meningkatkan motivasi kerja. Sementara yang kedua menurut Ethelmay adalah hubungan manusianya, ya, hubungan dengan teman kerjanya, ya, hubungan dengan supervisornya. Ini bagus semua, maka akan meningkatkan motivasi kerja. Itu teman-teman yang kita bahas hari ini, yaitu pengertian motivasi, teori motivasi, kemudian metode motivasi dan pendekatan motivasi. Teman-teman, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.